Selamat pagi teman-teman remaja terkasih. Selamat datang kembali di ibadah online service PRMI Minggu 15 November 2020. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah pada hari yang Sabat ini. Mari mempersiapkan hati kita masuk ke dalam saat teduh. Kita mau tenangkan hati kita untuk boleh mengikuti ibadah hari ini. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya, Engkau tetaplah Allah. Kami bersyukur Tuhan tetap memimpin kami di dalam kehidupan kami. Bapa, di hari Minggu yang Sabat ini kembali kami ingin datang di hadapan Tuhan. Kami ingin membawa puji-pujian kami. Kami ingin membawa hati kami untuk datang mendengarkan akan suara Tuhan. Engkau mau pimpin ibadah ini Tuhan, biar kiranya puji-pujian firman Tuhan yang kami dengar, persembahan yang kami berikan, boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami. Amin. Mari teman-teman kita naikkan sebuah pujian yang mau mengatakan bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah kita tetaplah Allah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, Don't Worry, Be Happy. Saya ajak teman-teman untuk naikkan sebuah pujian yang menyatakan sampai akhir hidup kita mau tetap setia mengikuti Tuhan. Dan kita mau yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Shalom, teman-teman PRM yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah Don't worry, be happy. Ya, saya akan membacakan sebuah bagian firman Tuhan diambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Baik teman-teman, sebelum lebih jauh kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pimpinlah kami pada saat ini ketika kami rindu menghadap hadirat-Mu. Dengan penuh kerendahan hatian kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami, oleh sebab kami ini anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman, khususnya kami yang akan merenungkan bagian firman Tuhan mengenai kekhawatiran dan bagaimana kami boleh mengendalikannya di dalam Engkau. Berkatilah waktu yang singkat ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani pada hari-hari ini adalah hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, di saat-saat pandemi seperti ini, teman-teman, kita tidak mudah menjalani hidup kita. Nah, ketidakpastian hidup tentu membawa hidup kita kemudian kepada hidup yang diliputi dengan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ya. Kita khawatir, ya, apakah kita bisa terinfeksi oleh virus ini apa tidak. Maka kita diharapkan terus ada di rumah sebelum vaksin itu datang, sebelum kita menerima vaksin, kita diharapkan tetap mengisolasi diri di rumah sebisa mungkin. Kalau tidak terpaksa sekali, kita jangan keluar rumah atau bersentuhan dengan orang-orang yang dari luar, begitu. Ya, kita khawatir. Lalu kemudian kita juga khawatir, bukan teman-teman? Kita sering bertanya-tanya di dalam hati kita, kapan kondisi seperti ini akan berakhir? Kita khawatir sekali apakah hidup kita akan terus seperti ini. Ada yang mengatakan sesudah divaksin juga nanti kemungkinan juga kita akan terus melanjutkan pola hidup seperti ini. Mengisolasi diri, sudah tidak lagi berjumpa dengan orang-orang keramaian dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita sebagai teman-teman di dalam masa-masa energi kita yang begitu tinggi, masa-masa yang indah, masa-masa remaja seperti ini teman-teman, kita pengen banget ketemu dengan teman-teman semua, kumpul ya, bercanda, bergurau begitu ya. Tapi kita khawatir apakah ada lagi kesempatan untuk kita bisa ketemu dengan teman-teman kita lagi. Seperti waktu-waktu sebelum pandemi. Ya, apakah bisa kita ketemu teman-teman kita lagi, kita khawatir. Ya.
Atau kita sebagai angkatan yang tumbuh di era pandemi seperti ini, kita kemudian muncul sebuah pertanyaan, kita khawatir, apakah ada masa depan bagi kita ini, angkatan-angkatan yang belajar, yang setiap hari belajarnya melalui Zoom, begitu ya, melalui online, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Apakah ada masa depan bagi kita yang hari ini tumbuh kembang di masa pandemi seperti ini? Nah, banyak kekhawatiran kita, teman-teman. Nah, dari semua kekhawatiran-kekhawatiran itu, ya bagaimana juga mungkin kalau level orang tua kita khawatir dengan usaha yang sulit sekali pada saat seperti ini, khawatir bagaimana bisa menyambung kehidupan, khawatir tentang krisis ekonomi, khawatir ini dan itu, dan semua kekhawatiran. Maka puncak dari semua kekhawatiran itu, teman-teman, yang dialami oleh semua orang yang pernah hidup di dalam dunia ini, maka semua akan diarahkan kepada kekhawatiran yang paling puncak, yang ultimat, yang paling tinggi. Ya, apa itu kekhawatirannya, teman-teman? Kita semua khawatir apa yang akan terjadi jika suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang akan terjadi? Kita akan pergi kemana? Nah, inilah merupakan puncak kekhawatiran. Dan saya percaya juga semua kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami oleh orang-orang di seluruh dunia akan ujung-ujungnya akan mengarah ke situ. Kepada kekhawatiran yang paling tinggi. Apa yang akan terjadi dengan hidup saya setelah kematian? Nah, pertanyaannya kemudian, teman-teman yang kasih Tuhan, di hari Minggu yang berbahagia ini, kita kemudian akan merenungkan kembali tentang rasa khawatir ini. Ya, kita kemudian mulai bertanya, sebenarnya rasa khawatir ini munculnya dari mana? Ya, dari mana munculnya rasa khawatir ini? Yang kedua kemudian pertanyaannya adalah, apakah rasa khawatir ini itu berdampak baik atau buruk untuk kehidupan kita? Ya, kekhawatiran yang kita alami itu berdampak baik atau buruk untuk kita. Yang ketiga, kemudian yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi yang indah ini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan perasaan khawatir, takut, gelisah ini. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikannya? Ya, maka saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama tadi. Ya, dari mana datangnya rasa takut, khawatir, dan gelisah? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebetulnya pada awal manusia diciptakan, maka dikatakan manusia hidup dalam keadaan yang sungguh teramat baik. Sangat ideal sekali. Ya, manusia dalam kondisi yang sempurna pada saat itu diciptakan. Manusia hidup dalam bahagia, dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Ya, manusia nggak kenal yang namanya rasa takut, teman-teman. Manusia waktu itu belum mengenal yang namanya rasa gelisah, khawatir, cemas, begitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka hidup berelasi yang dekat dengan Tuhan. Jadi pada saat awal manusia diciptakan, Adam dan Hawa, maka mereka hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan hadir, ketika mereka berelasi dengan erat dengan Tuhan, maka juga mereka bisa berelasi, Adam dan Hawa berelasi dengan sangat baik sekali. Ya, itulah sebabnya pada saat manusia diciptakan, manusia nggak mengenal rasa khawatir. Nah, namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya ketika Adam dan Hawa berontak kepada Tuhan, tidak mau dengar suara Tuhan, dan mereka dengan sengaja, mereka memakan buah yang dilarang itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Maka dikatakanlah oleh firman Tuhan kita, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, dikatakan, maka terbukalah mata mereka, dan mereka tahu bahwa mereka sekarang telanjang. Dan seketika itu juga mereka bersembunyi, karena mereka merasa takut. Ya, jadi jelas di sini rasa takut
khawatir, gelisah, cemas itu, rasa itu muncul sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika itu manusia terpisah dengan Tuhan, ya, manusia juga terpisah satu dengan yang lainnya. Sejak manusia terpisah dan hidup di dalam kesendiriannya, teman-teman, disitulah rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas itu muncul dan mulai melingkupi, mulai menguasai kehidupan manusia seterusnya. Dan perasaan ini juga kemudian diwariskan kepada setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini, yang mewarisi natur keberdosaan kita. Itulah sebabnya manusia yang lahir setelah Adam, termasuk kita ya teman-teman, kita kenal dengan rasa khawatir ini. Ya. Kita kenal dengan rasa takut sejak kita dilahirkan. Semua kita dilahirkan dengan keadaan menangis, takut, khawatir, cemas, gelisah. Sejak kita dilahirkan, kita sudah kenal dengan yang namanya khawatir, teman-teman. Nah, kalau begitu, pertanyaannya, kalau khawatir ini adalah sebuah rasa yang sebagai akibat dari dosa, maka pertanyaannya kemudian apakah perasaan khawatir itu adalah sesuatu yang baik atau buruk buat manusia? Bukankah dengan adanya rasa takut, rasa khawatir, ya, rasa gelisah, rasa cemas itu kadang-kadang bisa menjadi dorongan bagi kita untuk hidup berhati-hati, bukan? Ya, dengan adanya rasa khawatir, rasa takut, ini kita bisa hidup jadi berhati-hati. Dan kadang-kadang juga bisa karena ketakutan, kita bisa menjadi dorongan yang kuat untuk berjuang, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya teman-teman coba bayangkan, kalau kita hidup ini kita tidak ada rasa takut atau khawatirnya sama sekali. Ya, misalkan besok mau ulangan, ya udah kita nggak usah khawatir hasilnya bagaimana, kita nggak usah takut akan orang tua kita, akan guru kita. Ya udah kita nggak usah belajar, kita santai-santai aja, main game saja kita seharian, nggak usah persiapan. Ya, nah kalau misalkan kita tidak ada rasa khawatir atau rasa takut akan hari depan misalkan, maka kita nggak perlu belajar menabung. Apa yang ada sekarang kita nikmatin saja, kita hamburkan saja, misalkan kalau itu adalah uang kita pakai saja semuanya, kita habiskan saja. Ya nggak usah pikirin masa depan, ya nggak usah pikirin terlalu jauh, yang sekarang aja, hidup ini sekarang aja. Ya. Kalau kita tidak ada rasa takut atau rasa khawatir, teman-teman, maka kita juga tidak usah takut akan adanya bahaya-bahaya yang dapat mengancam jiwa, baik itu jiwa kita ataupun jiwa orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita tahu beberapa waktu lalu ya di daerah ya di luar kota Jakarta itu di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah, ada seorang anak yang belum punya SIM, ya anak remaja, usianya baru berapa belas tahun, mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi di jalanan biasa, bukan di jalan tol ataupun bukan di sirkuit yang khusus untuk balap. Apa yang terjadi, teman-teman? Kemudian anak ini kehilangan keseimbangan, dia juga beserta dengan teman-teman yang lain, dan kemudian mobil itu menghantam mobil yang lain, terguling-guling menghantam rumah yang ada, sehingga 4 jiwa, 4 orang meninggal dunia. Jadi kalau kita tidak punya rasa takut, maka bahaya-bahaya dapat mengancam jiwa. Baik itu jiwa kita maupun jiwa orang-orang lain di sekeliling kita. Nah jadi kalau begitu bukankah berarti bahwa rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah itu juga ada baiknya bukan? Bukankah ada kebaikan-kebaikan dari perasaan-perasaan seperti ini? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ada hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan dari rasa khawatir ini, rasa takut yang kita miliki akibat dari dosa itu, maka tentu kita juga harus melihatnya kembali dari perspektif Tuhan. Ya,
Walaupun perasaan ini baru muncul ketika kita jatuh ke dalam dosa. Namun dalam dosis tertentu, rasa takut, khawatir, gelisah adalah sebagai anugerah umum juga yang Tuhan anugerahkan untuk kita, untuk menjaga kita terhindar dari bencana-bencana, dan juga sebagai pemicu kita agar kita bisa tetap hidup dengan baik. Ini adalah anugerah umum yang Tuhan anugerahkan. Walaupun ini juga adalah sesuatu akibat dari dosa. Tapi Tuhan tetap berkasihan terhadap seluruh umat manusia. Itu sebabnya kekhawatiran, ketakutan dalam dosis tertentu, teman-teman. Ya, itu ada baiknya buat kita sekarang sebagai manusia berdosa. Namun jika dalam dosis yang terlalu besar atau overdosis, rasa khawatir, takut, gelisah, cemas, yang berlebih itu dapat membuat hidup kita menjadi tidak produktif, kita menjadi stagnan, kita menjadi stuck. Kita nggak bisa maju lagi. Ya. Sehingga kita menjadi putus asa. Kita terus diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan. Kita sehingga seakan-akan tidak punya masa depan lagi. Tidak ada lagi pengharapan akan hari esok. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Tuhan begitu mengasihi kita, teman-teman. Dia tidak mau hidup teman-teman dan saya diliputi oleh perasaan takut, khawatir, gelisah. Dia tidak mau kita tidak punya pengharapan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus anaknya di dalam Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah, sebagai jalan penebusan dosa, teman-teman. Sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita dibebaskan dari semua perasaan-perasaan yang selama ini begitu mengganggu kita, yang begitu menghambat kita. Nah, ketika kita dibebaskan dari belenggu dosa, hidup kita kemudian dipulihkan. Kita kemudian kenal kembali, direstorasi kepada rasa-rasa, perasaan-perasaan yang dulu seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Yaitu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan yang melingkupi kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ingatkah ketika kisah Natal? Ketika malaikat menampakkan dirinya kepada para gembala di padang rumput. Ya. Ketika malaikat datang untuk memberitakan kabar kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat, maka dikatakan dalam Lukas pasal yang kedua, demikian. Jangan takut. Nah, atau jangan cemas, jangan khawatir. Mungkin saya bisa terjemahkan secara bebas, don't worry. Ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya. Wow, ini bukan hanya sekedar be happy, teman-teman. Ini adalah the great joy, ya kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kehadiran Kristus, Sang Raja Damai itu, teman-teman. Di dalam dunia ini, bahkan di dalam hati kita, itu kemudian merestorasi kembali. Dia tanggung segala dosa kita. Dosa teman-teman, dosa saya ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita disucikan oleh darahnya. Kita kemudian bisa kembali menuju kepada Tuhan, Allah kita. Relasi kita dipulihkan. Ketika Kristus hadir di dalam hidup kita, Sang Raja Damai itu, Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Hubungan kita menjadi baik. Ketika Tuhan Allah juga hadir bersama-sama dengan Kristus. Ya. Kristus hadir dalam hati kita, berarti Tuhan hadir di dalam hati kita. Ketika kita hidup di dalam kehadiran Allah, maka itulah menjadi kekuatan kita, teman-teman,
untuk mengatasi rasa takut, gelisah, kekhawatiran-kekhawatiran kita. Ya, ketika Kristus hadir di dalam hati kita kemudian kenal yang namanya kesukacitaan besar. Bukan hanya kesenangan duniawi karena kita dapat hadiah, ya, itu namanya kesenangan. Tapi kalau kesukacitaan, kalau kita tahu dan kita sadar bahwa Kristus ada di dalam hati kita, maka ada sebuah sukacita yang nilainya tidak dapat dibandingkan dengan semua kesenangan-kesenangan duniawi yang fana ini, teman-teman. Semua kesenangan duniawi itu sifatnya eksternal. Kita akan senang kalau dapat dari eksternal, ya. Dan kesenangan kita juga akan luntur seiring dengan apa yang kita dapat itu juga akan yang sesuatu yang fana itu semua sementara. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang bernilai kekal, Tuhan itu sendiri hadir di dalam hidup kita. Maka kita mendapatkan kesukaan yang besar, damai sejahtera, itu memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pengharapan besar kita. Inilah menjadi jawaban atas kekhawatiran yang ultimat tadi. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita kalau suatu hari kita mati meninggalkan dunia ini. Maka Tuhan Yesus adalah jawabannya. Dia hadir di dalam hidup kita. Dia memberikan jaminan hari esok. Dia memberikan hidup yang kekal buat kita. Kita hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Itu jaminan masa depan kita, teman-teman. Itu sebabnya, kalau kita sudah punya jaminan itu, maka apapun juga yang terjadi dalam dunia ini tidak lagi menjadi hal yang paling penting. Betul, kita akan khawatir tetap untuk hal-hal yang sementara ini. Mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita begitu khawatir, diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan, karena mata rohani kita, mata hati kita itu begitu fokus kepada masalah, teman-teman. Tapi ketika kita memejamkan mata kita, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Maka ini juga yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita diliputi oleh kekhawatiran, kegelisahan yang begitu meliputi kita, teman-teman, kita sudah begitu jauh dari Tuhan. Maka langkah pertama untuk kita mengendalikan situasi ini adalah kita berdoa, kita menghampiri Tuhan, kita menutup mata kita coba fokuskan kembali mata rohani kita kepada Tuhan. Kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang menghadapi masalah. Maka niscaya kita akan dikuatkan, kita akan mendapat kekuatan. Kita berdoa kepada Tuhan, sampaikan segala permohonan kita, kegelisahan kita. Tentu diiringi dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Jangan kita terus berkomplain dengan Tuhan, teman-teman. Kita bersyukur, walaupun kita hidup dalam situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Masih banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur kepada Tuhan. Maka ketika kita sudah menghampiri Tuhan, dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita, pikiran kita di dalam Kristus. Wow, teman-teman, ini merupakan sesuatu aplikasi yang sangat powerful, sangat kuat sekali. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun kekhawatiran yang kita hadapi, mari kita sampaikan di dalam doa kita kepada Tuhan. Maka saat itu juga ketika kita sudah merasakan hadirat Tuhan, dikatakan damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita yang tadinya sedang gelisah itu akan dibuat menjadi damai. Teman-teman, saya tutup dengan sebuah cerita kesaksian saya. Ya, pada waktu saya praktek pelayanan, teman-teman, saya praktek di sebuah kota
yang terpencil di Sumatera Utara. Ya, 4 jam perjalanan melalui mobil jalan, itu dari kota Medan 4 jam. Ya, di sebuah kota yang bernama Kisaran. Di gereja Metodis Kisaran saya melayani praktek. Nah, di situ juga karena saya adalah seorang mahasiswa praktek, saya juga yang adalah orang yang bertugas memegang kunci, juru kunci saya. Jadi seluruh kegiatan di gereja saya yang akan buka kuncinya, pagar gereja juga, ya rumah pastori juga, dan termasuk saya juga yang akan menguncinya. Juga yang membersihkan, ya di pastori hanya ada saya membersihkan. Nah setiap sore saya harus membuang sampah, ya. Ke bagian belakang gereja, yaitu juga ada sekolah yang tanahnya begitu besar, ya. Nah, seringkali teman-teman di situ muncul cerita masyarakat atau cerita orang-orang di situ yang mengatakan bahwa gereja di situ adalah angker, ya. Wah, banyak penghuninya. Angker. Ya, bahkan ada suatu ketika seorang guru berkata kepada saya, "Wah, Contoh, di pastori kamu itu tuh di tangganya ada anak kecil lagi duduk. Setiap kali saya lihat ada di situ." Waduh, sebelum seorang guru ini mengatakan begini teman-teman, saya tuh damai-damai aja tinggal di pastori sendirian. Ya. Tapi begitu kalimat itu keluar dari mulutnya, setelah itu setiap kali saya naik turun, lewatin tangga, waduh saya liatin terus nih tangga. Katanya ada anak kecilnya di sini. Itu jadi mengganggu pikiran dan mengganggu hati saya. Setiap hari itu jadi takut, ya. Jadi gelisah, khawatir nih. Waduh, banyak penghuninya ternyata di sini. Nah, sampai suatu ketika puncaknya adalah ketika saya harus membuang sampah pada sore-sore itu, ya. Yang dimana tempat pembuangan sampah itu ada di belakang gereja yang harus melewati luasnya sekolah. Jadi sekolah di sana itu seperti sekolah kita juga, dari tingkatan TK sampai SMA ada di situ. Ya. Besar sekali, luasnya itu jauh lebih besar dari sekolah kita di sini tanahnya. Jadi saya harus ke belakang gereja pastori, jalan ke belakang sekolah, dan di ujung baru ada tempat pembuangan sampah. Suatu ketika sore-sore sudah menjelang gelap, dan saya kemudian terus diganggu dengan pikiran, aduh, ayo nanti ada penunggunya di situ banyak tuh, hati-hati. Dan saya hanya seorang diri yang tinggal di pastori, di gereja atau di sekolah, lingkungan sekolah itu. Saya hanya hidup sendiri di situ. Ya. Sampai-sampai saya ketika ingin membuang sampah teman-teman, saya pegang sampahnya, terus saya berdiri di depan pintu pastori, saya sudah keluar sebenarnya dari pastori, tapi saya nggak berani melangkahkan kaki saya. Tiba-tiba saya ngeheng, ya teman-teman, berhenti. Membayangkan yang takut-takut itu loh, yang mengerikan itu. Waduh, saya jadi khawatir, nanti bagaimana ya kalau dari pintu-pintu kelas tiba-tiba muncul anak kecil gitu kan. Bagaimana ya kalau misalkan dari nanti di tempat pembuangan sampahnya tiba-tiba muncul apa begitu. Waduh, saya makin gelisah, makin dipikirkan, makin khawatir, makin takut. Kira-kira teman-teman, saya ngeheng ada kali 5 menit di situ, diem aja. Mikir ini, mikir itu, karena keadaan juga makin gelap. Sampai tiba-tiba, saya harus menguasai hati dan pikiran saya. Apa yang bisa saya lakukan? Tiba-tiba saya teringat, kenapa ya saya jadi begini? Kenapa ya saya lebih mendengarkan perkataan atau isu atau gosip yang disampaikan kepada orang lain kepada saya, daripada saya harus percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya percaya, bahkan yang saya ajarkan, mengatakan bahwa Allah lah yang maha besar, maha kuasa. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah penguasa alam semesta, penguasa kehidupan saya, penguasa masa depan saya. Kenapa saya lebih percaya kepada hadirnya roh-roh yang jahat itu?
Dibanding saya percaya Allah itu adalah roh adanya dan dia hadir dimanapun kehidupan saya berada. Di situ saya berdoa teman-teman, di situ saya katakan Tuhan kuatkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan enyahkan semua pemikiran-pemikiran yang membuat saya takut, khawatir dan gelisah. Maka saya buka kembali mata saya dan dengan keyakinan bahwa Kristus ada di dalam hati saya, Kristus itu maha hadir, maka saya memantapkan langkah saya untuk berjalan. Akhirnya saya, walaupun itu dalam kegelapan, saya percaya Kristus ada di dalam hati saya. Kristus yang penuh dengan kemenangan. Roh yang ada di dalam hati kita, yaitu roh Kristus. Itu adalah roh yang lebih besar, lebih berkuasa dari roh apapun juga yang ada. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang engkau khawatirkan pada saat ini? Apa kegelisahan-kegelisahanmu? Apa yang engkau takutkan pada saat ini? Mari sampaikan itu kepada Tuhan. Bawa semua doa permohonanmu itu sampaikan kepada Tuhan. Dan maka percayalah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, keajaiban-keajaiban Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan itu akan kemudian kita rasakan kembali. Itulah yang akan menguasai hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Don't worry, be happy. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Ketika kami diliputi rasa gelisah, takut, khawatir, ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus sendiri yang bekerja di dalam kesadaran kami, di dalam hati kami, bahkan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh sadar akan adanya Tuhan di dalam hidup kami. Untuk kami boleh membuka hati kami terhadap kehadiran-Mu, ya Tuhan. Sehingga itulah menjadi kekuatan kami menghadapi hari-hari kami, saat-saat ini yang tidak mudah untuk kami jalani. Tuhan, mohon Engkau terus menuntun langkah kehidupan kami, materaikan firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam, untuk kemudian kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, Tuhan memberkati kita. Kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan teman-teman dapat berikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca, atau teman-teman juga bisa scan QR Code yang terdapat di layar kaca. Kita naikkan sebuah pujian, kita mau mengecap dan kita mau melihat akan kebaikan, kasih dan setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Shalom teman-teman PRMI. Bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa beribadah walaupun masih secara online. Teman-teman, Cistela mau kasih satu tips praktis supaya kita semua mendapatkan berkat walaupun ibadahnya secara online. Tipsnya adalah kalau MC nyanyi, kita di rumah masing-masing juga ikut nyanyi. Lalu kemudian fokus dengerin firman Tuhan.
jamin, pasti Tuhan akan berkati setiap kita. Kalau kita fokus walaupun di rumah masing-masing, kemungkinan besar ada banyak distraksi ataupun gangguan. Nah teman-teman, hari ini kalau kalian tadi fokus dengerin dari awal sampai akhir, kalian pasti diberkati sekali oleh firman Tuhan. Belajar seminggu ke depan, kita sudah diperlengkapi bagaimana tidak lagi khawatir, tetapi kita bisa happy, kita bisa sukacita dalam hidup sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Boksu Joshua. Thank you buat Boksu Joshua yang telah menyampaikan firman Tuhan. Don't worry, be happy, biarlah itu menjadi PR kita selama seminggu ke depan. Tuhan kuatkan kita, mampukan kita untuk melakukannya. Nah teman-teman, kita juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, baik yang di layar kaca, kalian lihat ada WL, ada gitaris, maupun juga yang di balik layar gitu ya, teman-teman gak lihat tetapi ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati setiap teman-teman pelayan yang telah mengambil bagian menjadi pelayan-pelayan Tuhan pada hari ini sehingga kita semua dapat beribadah. Nah teman-teman, untuk minggu depan tema khotbah itu adalah step by step yang akan dibawakan oleh evangelis Nehemia Rick Ruben. Teman-teman mungkin berpikir step by step ngapain gitu ya. Step by step mau PDKT, step by step mau pacaran, step by step dapetin uang saku lebih dari orang tua. Ini mau ngomongin apa step by stepnya? Nah teman-teman kalau kalian pada penasaran, tetap pantau channel YouTube-nya PRMI Immanuel, minggu depan jam 8 kita ibadah sama-sama. Ya, teman-teman pengumumannya itu aja, sekarang Cistella mau ngajak kita tundukkan kepala, kita mau akhiri ibadah ini dengan doa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa atas segala hal. Dan seringkali ya Tuhan ketika pada saat ini kami memasuki era pandemi COVID-19, ada banyak kesulitan dan hal-hal yang di luar daripada kontrol ataupun kendali kami, khususnya anak-anak muda ya Tuhan. Kami memohon campur tangan Tuhan, kami tidak tahu pandemi ini akan berlangsung sampai kapan, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah lepas kendali. Sehingga ya Tuhan kami tidak perlu khawatir, kami boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami dan kami membawa kekhawatiran kami kepada Tuhan dalam doa-doa kami. Tuhan saat ini perkenankanlah hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, remaja-remaja yang tergabung di dalam PRMI dengan kesulitan-kesulitan kehidupan, studi dan belajar mereka di jarak jauh. Tuhan yang boleh berkati dan berikan mereka kekuatan dan juga semangat untuk tetap belajar dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari teman-teman remaja. Baik orang tua maupun juga saudara-saudara mereka, biarlah Tuhan boleh tambahkan kesehatan dan kekuatan. Demikian juga bagi keluarga-keluarga yang bergumul dengan ekonomi, biarlah Tuhan Engkau yang boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bapa, hamba juga berdoa untuk kerohanian teman-teman remaja PRMI. Kiranya Tuhan juga yang boleh turut campur tangan, menanamkan kerinduan bagi mereka untuk senantiasa terkonek berelasi dengan Tuhan. Khususnya di masa-masa yang sulit, di saat ini mereka tidak meninggalkan Tuhan, mereka tidak bosan berelasi dengan Tuhan, tetapi mereka makin mau bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam hidup sehari-hari karena mereka memiliki relasi yang intim dengan Tuhan lewat saat teduh pribadi, baca Alkitab maupun juga berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak, ada banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan, tetapi ya Tuhan karena keterbatasan waktu kami tidak dapat mendoakannya satu persatu, tetapi hamba berdoa supaya Tuhan yang boleh tanamkan kerinduan di dalam hati anak-anak-Mu untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat, menyebutkan orang-orang ataupun keinginan-keinginan mereka ke hadapan Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang boleh mendengar setiap seru doa yang kami naikkan. Kami tahu ya Tuhan doa ini tidak sempurna, tapi kami mau menyempurnakannya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman, ibadah PRMI hari ini selesai. Teman-teman boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah PRMI minggu depan.